Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap belajar di rumah selama pandemi ini. Adik-adik pernah melihat petir pada saat musim hujan? Nah, kalau pernah, maka adik-adik tahu proses terjadinya? Nah, kalau adik-adik belum tahu atau lupa atau belum paham, maka kali ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana terjadinya petir di dalam fisika tentunya, di dalam konsep fisika. Tentu adik-adik juga pernah melihat penangkal petir di gedung yang tinggi atau di tetangganya adik-adik yang rumahnya ada 2 lantai misalnya, di atas ada besi atau logam yang tinggi. Itu apa gunanya? Itu adalah penangkal petir adik-adik. Bagaimana cara kerjanya? Penasaran? Nah, adik-adik jangan skip dulu video ini karena ini akan memberikan pelajaran bagi adik-adik bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi sempatkan dulu klik tombol suka pada video ini dan jangan lupa klik subscribe pada channel kelasku online dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video yang nanti akan diunggah oleh kelasku online. Kali ini kita akan membahas tentang induksi listrik adik-adik. Kita masih berbicara tentang listrik statis, yaitu tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan kita lihat induksi itu apa dan apa hubungannya dengan petir dan penangkal petir. Induksi listrik adik-adik. Apa sih induksi itu? Induksi adalah proses pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda itu didekatkan adik-adik. Ingat, didekatkan pada benda lain yang bermuatan listrik. Jadi ada benda netral didekati oleh benda yang bermuatan listrik, entah itu positif atau bermuatan negatif. Jadi kata kuncinya di sini harus didekatkan adik-adik. Oke, kata kunci yang kedua, apa induksi listrik itu? Yaitu jenis muatan listrik pada benda yang didekatkan, jadi yang terdekat tadi itu, dengan sumber selalu berlawanan. Jadi nanti kita lihat penjelasan di gambar yang ada di bawah ini, jadi nanti akan lebih jelas. Jadi yang pertama adalah didekatkan, yang kedua nanti muatan listriknya akan berlawanan dengan benda yang didekatkan dan benda yang didekati. Jadi jika muatan sumber yang didekatkan adalah muatan positif, maka muatan yang dihasilkan oleh benda adalah muatan negatif. Dan begitu pula sebaliknya. Kita lihat gambar di bawah ini biar jelas adik-adik. Di gambar A ini adik-adik, batang P di titik A dan titik B di ujung-ujungnya ini dalam kondisi netral. Adik-adik sudah mempelajari benda netral itu yang seperti apa? Lihat video sebelumnya tentang listrik statis adik-adik. Benda netral itu jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Atau dengan kata lain, jumlah muatan negatifnya sama dengan jumlah muatan positif. Jadi di sini di batang P ini jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Nah, kita lihat proses yang ada di B adik-adik. Jadi di sini ada batang P, batang Q ini bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Sedangkan batang P yang tadi netral akan menjadi seperti ini. Nah, ketika batang P didekatkan dengan, batang Q didekatkan dengan batang P yang dia netral dan batang Q bermuatan negatif, maka di sisi B akan bermuatan positif. Kenapa? Karena ketika batang Q yang bermuatan negatif didekatkan, maka yang tertarik adalah muatan positif dari batang P. Sehingga di sisi A dia akan bermuatan negatif. Sehingga di proses yang pertama tadi, konsep yang pertama didekatkan dulu. Jadi batang P didekati oleh batang Q. Yang kedua, muatannya akan berlawanan adik-adik. Sehingga di sini kalau di sini negatif, yang di B di sini positif. Di sini adalah muatan yang berlawanan. Ini adalah proses induksi adik-adik, yaitu pemisahan muatan yang tadinya dia gandeng antara muatan positif dengan negatifnya. Jadi satu benda netral ketika didekati dengan muatan negatif, adik-adik, muatan negatif ini, maka
yang tertarik adalah muatan positif. Bisa dipahami adik-adik, induksi listrik sangat mudah. Kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara melihat atau mendeteksi apakah benda itu bermuatan listrik atau tidak? Menggunakan alat yang bernama elektroskop, adik-adik. Apa elektroskop itu, adik-adik? Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik. Jadi di sini alat yang ada di bawah ini, adik-adik, gambar ini adalah gambar elektroskop, adik-adik. Elektroskop. Jadi fungsinya untuk melihat ada atau tidaknya muatan listrik pada sebuah benda. Tetapi adik-adik, elektroskop tidak dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan listrik. Jadi kita tidak tahu jenis muatannya apa, tetapi kita hanya tahu bahwa benda itu bermuatan. Kita lihat bagian-bagian elektroskop. Jadi bentuk elektroskop seperti ini, adik-adik. Yang paling atas namanya knob, adik-adik. Knob itu adalah kepala elektroskop. Elektroskop yang terbuat dari logam. Jadi ini terbuat dari logam. Nah, di sini nanti kita akan mendekatkan benda yang ingin kita deteksi, yang ingin kita lihat apakah benda itu bermuatan atau tidak. Yang kedua adalah batang konduktor, adik-adik. Batang konduktor ini fungsinya adalah menghubungkan, adik-adik. Menghubungkan apa? Menghubungkan antara kepala elektroskop, elektroskop dengan batang logam yang ada di sini, atau daun logam. Nah, di sini nanti akan kita lihat fungsinya. Yang selanjutnya adalah daun logam atau foil, disebut dengan foil. Apa fungsinya dari foil ini? Foil ini nanti akan mendeteksi atau akan membuka dan menutup, yang itu akan menandakan bahwa benda yang kita dekatkan itu bermuatan. Jadi tandanya nanti batang ini bisa membuka seperti ini, adik-adik. Bisa membuka seperti ini kalau nanti kita akan mendekatkan benda di sini. Nah, begitu, adik-adik. Jadi itu adalah elektroskop. Nah, di sini di benda alat elektroskop ini diberi selubung, adik-adik. Jadi ada tempatnya begitu, penutupnya. Biasanya terbuat dari kaca, adik-adik. Jadi dia untuk isolasi dengan interaksi benda-benda yang ada di luar, karena dia fungsinya sangat mikro, atau kita akan melihat sesuatu yang berhubungan dengan benda-benda yang sangat kecil, adik-adik. Sehingga dibutuhkan isolasi atau biar tidak berinteraksi dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, kita lihat bagaimana cara kerjanya, adik-adik. Cara kerjanya adalah dengan mendekatkan benda ke kepala elektroskop. Mendekatkan berarti ini adalah bagian dari induksi, ya, adik-adik. Bagian dari induksi. Nah, kita lihat di sini, apabila benda tersebut bermuatan, maka daun elektroskop akan membuka lebar. Tetapi jika benda tidak bermuatan alias netral, maka daun elektroskop tidak akan terbuka. Jadi kita melihat apakah benda itu bermuatan atau tidak dari daun elektroskopnya yang di sini ini. Terbuka atau tidak. Itu yang menandakan bahwa benda yang kita dekatkan ini itu bermuatan atau tidak. Kita lihat contohnya, adik-adik. Di kasus yang B ini, di kasus yang pertama ada sisir yang bermuatan negatif. Jadi dia bermuatan negatif. Ini muatan, adik-adik, ya, bukan garis putus-putus, ya. Bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Kita mendekatkan ke knobnya atau kepala elektroskop. Ketika kita dekatkan, karena dia muatan negatif, maka yang tertarik adalah, ingat prinsip induksi, ya. Ketika kita dekatkan, maka yang mendekati adalah muatan yang berlawanan. Apa? Muatan positif. Nah, elektronnya kemana? Dari elektroskop yang tadinya netral, maka dia ke bawah, adik-adik. Ya, ke bawah seperti ini. Sehingga daun elektroskopnya dia membuka. Berarti benda yang kita dekatkan adalah benda bermuatan. Jadi untuk mendeteksi bahwa sisir ini bendanya bermuatan.
Jadi ini adalah prinsip induksi. Kita kembali ke prinsip induksi yang awal. Yang kedua adik-adik, yang C, kita akan lihat kasus yang kedua ini tetap kalau daunnya ini menguncup adik-adik, jadi dia tidak mekar begitu, maka elektroskop dalam keadaan netral. Kita lihat batang kaca adik-adik bermuatan positif, didekatkan ke knob atau kepala elektroskop, maka yang tertarik adalah, ingat konsep induksi lagi, yang tertarik adalah muatan yang berlawanan atau negatif. Di mana protonnya dia ke bawah adik-adik. Kebalikan dari ketika kita mendekatkan sisir tadi. Nah, dia akan terbuka. Akan terbuka seperti ini. Di sini juga terbuka tadi. Sehingga batang kaca yang tadi kita dekatkan ke knob, ke kepala elektroskop, berarti bermuatan listrik. Bisa dipahami adik-adik cara kerja dari elektroskop? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut lagi dengan medan listrik adik-adik. Apa sih medan listrik itu adik-adik? Medan listrik, kalau adik-adik pernah mendengar ada medan perang misalnya, medan itu apa? Medan itu daerah adik-adik. Kalau perang berarti yang terjadi perang. Jadi misalnya ini di Afghanistan misalnya ada perang di sana, berarti itu medan perang. Kenapa? Karena terjadi peperangan atau daerah yang terdampak oleh perang. Jadi sudah ada perang. Nah, bagaimana dengan medan listrik? Medan listrik adalah ruang atau daerah di mana masih ada pengaruh gaya listrik atau masih dapat dirasakan oleh benda yang bermuatan listrik. Jadi, ruang atau daerah di mana pengaruh gaya listrik masih dapat dirasakan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, medan listrik ditimbulkan oleh adanya garis gaya listrik yang dihasilkan oleh di sekitar muatan listrik. Nah, di sini arah ditentukan berdasarkan jenis muatan atau sumbernya. Ingat, kita punya muatan positif, kita punya muatan negatif. Bagaimana arahnya? Kita akan lihat slide berikut ini. Nah, kalau muatannya positif adik-adik, ingat arahnya keluar dari panahnya. Kita lihat di sini panahnya keluar semua. Sedangkan kalau negatif adik-adik, arahnya masuk panahnya. Jadi masuk ke muatan. Nah, ini menjadi konsep untuk menjelaskan apakah benda itu akan tolak-menolak atau tarik-menarik. Kita lihat. Di sini ada positif, di sini ada positif adik-adik. Sehingga arah tolakannya, perhatikan, arah tolakannya dia keluar. Arah tolakannya dia keluar. Ini juga sama, dia keluar. Kalau negatif bagaimana adik-adik? Bisa menebak? Ya, tolakannya dia masuk adik-adik. Jadi kalau ini misalnya saya gambar seperti ini, ya, dia masuk seperti ini. Di sini juga masuk adik-adik, dia menolaknya dia masuk. Nah, maaf, masuk sini ya. Ya. Ini juga masuk. Ini sama-sama menolak adik-adik karena dia sejenis. Ini juga sejenis, tapi arahnya lihat, kalau positif dia keluar, nah, kalau negatif dia masuk. Bagaimana kalau kita mendekatkan yang berlawanan jenis, yaitu positif dengan negatif? Maka arah medannya dari muatan positif ke negatif. Ingat panahnya ini adik-adik. Ya. Oke, bisa dipahami medan. Nah, kalau kita meletakkan misalnya ada benda di sini, adik-adik, benda di sini misalnya, dia masih terpengaruh oleh muatan negatif ini, maka ini kita sebut dengan medan listrik. Jadi sesuatu yang di sini itu masih merasakan adanya listrik yang dipancarkan oleh muatan negatif. Nah, ini yang penting adik-adik, yang pertanyaan saya di awal tadi akan terjawab di sini. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Kita akan lihat. Yang pertama adalah terjadinya petir adik-adik. Yang tadi adik-adik saya tanya, pernah melihat petir? Oh, ternyata pernah, atau pernah mendengarkan suara petir yang sangat menggelegar. Kenapa? Kita akan lihat. Yang pertama adalah awan di sini adik-adik. Ya, di sini ada awan. Awan itu akan selalu bergerak. Kalau adik-adik lihat, kalau kita lihat misalnya di atas begitu di langit, awan itu bergerak. Nah, ketika dia bergerak, dia akan bergesekan awan satu dengan awan yang lain. Dia bergesekan. Ingat,
ketika kita membahas di video yang awal di listrik statis bahwa ketika ada benda digosokkan maka akan terjadi perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron ini yang menyebabkan awan itu bermuatan negatif. Di mana positifnya? Di baliknya, adik-adik. Jadi ada, kalau misalnya saya gambar awan begini, di sini negatifnya misalnya, maka di sini akan ada positifnya. Nah, jadi di sisi yang lain. Nah, kita akan bahas bahwa awan itu bermuatan negatif. Nah, ketika bermuatan negatif dan positif ini ketemu, ya jadi ini ketemu, kita langsung ke nomor 3. Jadi muatan negatif dan bumi ini bermuatan positif, adik-adik. Dia posisinya bermuatan positif. Nah, di sini ketemunya negatif dengan positif akan menimbulkan bunga api, adik-adik. Ya, bunga api atau seperti petir yang kita lihat, yang bentuknya cahaya yang terang itu. Nah, disinilah timbulnya bunga api ini yang kita namakan dengan petir, adik-adik. Nah, bertemunya muatan negatif dengan muatan positif itu karena adanya pertemunya muatan positif dan negatif sehingga menimbulkan bunga api atau petir. Sehingga petir terjadi di sini karena ada lompatan elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Bisa mendapatkan gambaran dari bagaimana terjadinya petir. Awan bermuatan negatif, bumi bermuatan positif, dia ketemu. Kenapa pada saat musim hujan, adik-adik? Karena hujan itu akan menjadi perantara bagi awan dengan bumi, atau dengan awan yang bermuatan negatif dengan bumi yang bermuatan positif. Selanjutnya kita akan lihat kenapa kok harus ada penangkal petir, adik-adik. Nah, penangkal petir ini akan menjadi cara untuk menangkal petir. Kenapa kok petir harus ditangkal, adik-adik? Karena akan terjadi yang sangat luar biasa ketika petir ini mengenai gedung. Kenapa gedung yang sangat tinggi kok harus diberi penangkal petir, misalnya seperti ini, di logam begini? Karena petir akan menjambar tempat yang tertinggi. Jadi akan mengenai gedung-gedung yang tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, karena gedung ini misalnya segini, adik-adik. Kalau ini misalnya ya, ini rumahnya segini. Terus di sini ada penangkal petirnya. Jadi di sini ini penangkal petirnya. Misalnya ini adalah penangkal petirnya, maka dari rumah ini yang paling tinggi adalah penangkal petir, adik-adik. Ketika awan bermuatan negatif, adik-adik, bermuatan negatif, dan si penangkal petir ini dihubungkan ke tanah, adik-adik, jadi diberi logam ke tanah seperti ini. Nah, yang tadinya dia akan berinteraksi dengan tanah, karena tempat yang tertinggi adalah penangkal petir, maka yang dikenai dulu adalah penangkal petirnya. Sehingga muatan-muatan negatif ini akan ketemu muatan positif dan akan disalurkan melalui logam ini, adik-adik, menuju ke tanah atau digroundkan istilahnya. Digroundkan itu dinetralkan sehingga tidak timbul bunga api tadi atau petir tadi. Nah, kenapa ini dinamakan dengan penangkal petir? Jadi fungsinya adalah agar apa yang akibat buruk dari petir itu tidak terjadi atau tidak mengenai rumah. Selanjutnya adalah cat semprot, adik-adik. Yang terakhir, cat semprot. Adik-adik pernah melihat orang, kalau istilahnya kita nyepet begitu, adik-adik ya, pakai spray, jadi bukan yang ngecat biasa tetapi yang pakai spray. Nah, itu sesungguhnya juga menggunakan konsep dari listrik statis. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat, sehingga butiran-butiran cat yang disemprotkan akan tertarik pada benda yang dicat. Jadi kalau misalnya ini adik-adik, misalnya catnya itu bermuatan negatif misalnya adik-adik, terus besinya itu yang mau dicat itu bermuatan positif, maka dia akan nempel, adik-adik. Karena pada hakikatnya kalau berlawanan begini akan tarik menarik. Ini untuk mengatasi bila ada celah-celah atau logam yang tersembunyi, adik-adik. Nah, bagaimana cara kerjanya di sini, adik-adik? Jadi ini ada alat spraynya di sini. Jadi alat spraynya yang di sini ada semacam logam begitu yang diberi muatan, sehingga ketika catnya lewat begitu, adik-adik, dia akan diberi muatan, adik-adik. Sehingga di sini juga
Jadi logam yang akan disemprot itu juga diberi muatan juga. Sehingga di sini ada butir-butir kecil dari cat itu yang muatannya berlawanan dengan muatan logam yang mau dicat itu, sehingga dia akan nempel, ketemu berlawanan. Nah, ini bagaimana kita mengenali atau mempelajari bahwa listrik statis itu ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita temui. Sebenarnya masih banyak adik-adik mesin fotokopi misalnya. Kenapa sih fotokopi itu kok tintanya bisa nempel di kertas adik-adik? Jadi kertas putih dimasukkan ke mesin fotokopi, keluarnya ada tulisannya. Nah, tulisan itu biasanya berasal dari serbuk tinta yang ada di fotokopi. Kenapa bisa? Adik-adik bisa baca lagi nanti bagaimana fotokopi bisa menempelkan butiran-butiran tinta tadi ke kertas yang putih. Penasaran? Silakan adik-adik mencari di internet. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar adik-adik. Jangan lupa like video ini jika suka, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-teman juga memahami bagaimana penerapan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.